Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Good afternoon. So how are you today? So welcome to Smart School Program, Generasi Smart, berkarakter Cerdaski. Oke students, so it's time for English class ya with me Miss Afika. Nah, jadi hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris untuk persiapan SNBT UTBK. Oke, nah seperti yang sama-sama kita ketahui untuk soal literasi bahasa Inggris, ya bentuknya adalah soal bacaan ya. Nah, jadi menguji kemampuan dan pemahaman kita terhadap teks-teks berbahasa Inggris. Oke, nah langsung saja kita latihan soal ke exercise. Nah, kalian bisa lihat pada layar di sini untuk soal yang pertama ini adalah model soal thread ya. Nah, jadi bisa dilihat ada beberapa orang di sini ya. Atau kita lihat dulu. Oke, di sini ada Rizka, Ocha, Yaya, Echa, Nining dan juga Nam. Nah, untuk soal thread seperti ini kalian perlu ingat ya bahwa orang yang pertama atau orang yang paling atas di sini, statement yang paling atas, nah itu yang selalu kita jadikan topiknya ya atau patokannya nih. Nah, jadi ini statement dari Rizka ini yang kita jadikan nanti topiknya. Oke, nah jadi seperti kita bermain sosial media, nah kita biasanya memposting sesuatu kan, nah ada statement tuh di situ, nah kemudian orang-orang lain sering juga mengomentari apa yang kita posting. Nah sama juga nih soal yang seperti ini. Oke, jadi orang yang paling atas atau statement yang paling atas, pernyataan yang paling atas yang dijadikan topiknya. Nah orang kedua, ketiga dan seterusnya ya mereka itu reply ya, mereka menjawab apa yang ada di postingan pertama. Oke, jadi dia memberikan komentar gitu. Oke, langsung saja untuk menjawab soal literasi bahasa Inggris kita melihat dulu pertanyaannya ya. Oke, mari kita lihat pertanyaan nomor 1. So question for number 1. Nah, who highlighted the importance of building social connection in order to build self-confidence? Oke. Nah, jadi siapa yang menegaskan ya bahwa pentingnya membangun koneksi sosial atau interaksi sosial ya untuk membangun rasa kepercayaan diri. Oke? Nah, berarti kita harus membaca seluruh thread tadi ya untuk menemukan siapakah dia yang mengatakan hal tersebut. Oke, nah kita lihat dulu topiknya tentang apa sih. Nah, jadi Rizka mengatakan, I feel terribly insecure. Jadi saya sangat insecure about myself. Saya sangat tidak percaya diri ya terhadap diriku sendiri. Oke, I don't know how to get close to people because these huge insecurities always come up. Oke, saya tidak tahu ya bagaimana caranya untuk dekat gitu dengan orang-orang. Nah, karena rasa ketidakpercayaan yang besar ini itu selalu muncul. Nah, jadi Rizka di sini memposting sesuatu tentang rasa insecure-nya dia. Dia merasa insecure dengan dirinya sendiri. Oke. Nah, terus Rizka bilang lagi nih, I know I have to keep trying and meet new people, but it's just not getting better. Nah, saya tahu gitu ya, saya tahu bahwa saya harus mencoba dan bertemu orang baru. Nah, dia sadar nih bahwa saya harus mencoba bertemu dengan orang baru. Nah, tapi itu katanya tidak menjadi lebih baik. Nah, jadi tidak menjadi lebih baik ketika dia bertemu dengan orang baru. Nah, anyone over this space here? Nah, kata Rizka lagi, apakah di sini ada juga yang berada di fase seperti itu? Nah, gitu kata Rizka ya. Nah, mari kita lihat komentar-komentarnya netizen lain ini ya. Nah, dari Ocha memberikan komentar nih. It seems that you focus more on meeting new people without trying to find the root of your insecurities. Nah, jadi kata Ocha, nah itu terlihat bahwa kamu lebih fokus ya terhadap bertemu dengan orang baru tanpa mencoba cari apa ini akar permasalahannya dulu. Nah, jadi akar dari ketidakpercayaan diri kamu. Nah, berarti kalau dari Ocha ini kan ya dia maksudnya ya cari dulu nih akarnya apa, akar dari rasa ketidakpercayaan dirinya kamu itu apa gitu, apa yang menyebabkannya ya. Itu kalau dari Ocha. Nah, Yaya bilang, nah the closest thing I can give you as advice is acceptance ya. Nah, jadi hal yang
bisa saya berikan kepada kamu sebagai sebuah nasihat adalah sebuah rasa penerimaan ya. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Nah, once you know you cannot push your problems away from you. Nah, jadi ketika kamu tahu bahwa kamu di sini tidak bisa menjauhkan masalah itu dari kamu ya. Nah, jadi push away kan artinya kayak menjauhkan masalah itu dari kamu. Nah, kamu akan melihat di sini harusnya masih koma ya. Nah, jadi kamu akan you will look for ways to work around that. Oh ya, kamu akan mencari soalnya. Jadi look for di sini artinya mencari ya. Nah, jadi kamu akan mencari cara untuk mengatasinya ya. Nah, however, the results are not guaranteed to be helpful. Nah, namun hasilnya itu tidak menjamin membantu ya. Nah, jadi dia si Yaya ini ya dia bilang untuk mencari tadi caranya ya untuk mengatasinya gitu. Nah, sekarang kita lihat postingan lainnya atau komentar dari orang lainnya. Oke, dari Echa mengatakan, oke, nah it may be different for you, itu mungkin berbeda untukmu ya. Nah, but some of my old insecurities developed through peer rejection. Nah, kalau dari Echa sendiri dia bilang, oh kalau dari insecurity-nya dia, jadi dia juga dulu pernah mengalami insecurity ya. Nah, itu katanya berkembang dari adanya peer rejection. Nah, peer rejection itu adanya penolakan dari rekannya gitu atau temannya. Nah, makanya dia merasakan tadi adanya juga insecure. Oke? Nah, jadi Echa menceritakan juga pengalamannya lah ya. Kalau Nining sendiri mengatakan, I was an extrovert most of my life. Oh, saya adalah orang yang extrovert gitu. Nah, but when I hit middle age, I started experiencing serious social anxiety, including dizziness and eye pain, and etc. Nah, katanya, tapi ketika dia berada di umur pertengahannya, ya, dia katanya mulai mengalami, jadi experience di sini bisa diartikan mengalami ya. Nah, jadi dia mengalami social anxiety yang serius. Nah, jadi dia kayak mengalami kekhawatiran gitu yang serius, kekhawatiran sosial yang begitu serius. Nah, termasuk dizziness, kemudian sakit mata, ataupun katanya pusing dan juga lain sebagainya ya, dan lain-lainnya. Nah, I left a public facing job to more solitary work. Nah, saya meninggalkan pekerjaan yang berhubungan dengan public facing itu adalah pekerjaan yang berhadapan langsung dengan publik atau masyarakat ya. Nah, jadi Nining di sini mengatakan, oh saya meninggalkan pekerjaan yang seperti itu. Kemudian dia berpindah itu more solitary work. Kalau solitary work itu adalah pekerjaan yang bisa dia handle sendiri gitu atau tanpa bertemu langsung dengan publik ataupun masyarakat. Nah, but I'm finding that baby step social interactions have helped me heal ya. Nah, tapi saya menemukan bahwa langkah kecil dari interaksi sosial itu telah membantu saya sembuh. Nah, contohnya talking briefly to librarians ya. Contohnya katanya berbicara singkat atau berbicara sebentar gitu sama penjaga perpustakaan ataupun sama kasir dan juga lain sebagainya. Oke, nah berarti kalau kita lihat di sini komentarnya Nining, dia menceritakan juga pengalamannya ya bahwa dia juga pernah mengalami insecurity. Nah, tapi dia sadar juga bahwa dia mengambil langkah kecil nih. Nah, langkah kecilnya apa? Ya itu tadi berbicara sama librarians ataupun kasir. Nah, itu katanya bisa membantu dia sembuh gitu. Oke? Nah, kalau kata Nam sendiri bilang, agree, oke, setuju. Social interactions rebuild confidence, but don't require being deeply invested in a relationship. Nah, jadi social interaction itu membangun kembali kepercayaan diri. Nah, ini tadi ada ya pertanyaan nomor 1 menyinggung soal confidence. Oke. Nah, jadi membangun kepercayaan diri tapi tidak tidak begitu memberikan investasi ataupun tidak memberikan banyak kontribusi terhadap sebuah hubungan katanya ya. Nah, once your social confidence is restored and insecurities decrease, more meaningful relationships become more natural. Jadi ketika social confidence-mu ini telah pulih dan juga rasa insecure-nya kamu sudah menurun, jadi decrease di sini artinya menurun ya. Nah, maka
more meaningful relationships, maka lebih berarti sebuah hubungan itu menjadi lebih natural. Oke, nah itu kalau kata 6. Nah tadi pertanyaannya soal confidence ya. Nah mari kita lihat tadi pertanyaan nomor 1. Nah jadi who liked it the importance of building social connection to build self confidence. Nah ini tadi ya. Jadi siapakah dia tadi yang menyinggung soal self confidence? Nah jelas sekali ya, dia ada di orang terakhir nih. Nah ini dia, yang rebuild confidence. Jadi membangun kembali rasa kepercayaan diri. Nah jadi jawaban untuk nomor 1 adalah ya 6 ya ini. Oke, sorry, opsi error. Gitu. Oke. Nah sebenarnya cara cepatnya juga itu kalian bisa ambil kata kunci di pertanyaan nomor 1 tadi ya. Misalnya kita ambil kata self confidence nih. Nah, kemudian kita membaca cepat tadi di statement-statement itu di antara Ocha, Yaya, Echa, dan Nining dan Nam ya, di mana ada kata self confidence ini. Nah, itu kan tadi disinggung oleh Nam ya. Jadi jawabannya adalah error. Oke, I think that's clear ya for number 1. So let's move to number 2. The next question. Nah, the word can in Yaya's post is used to express bla 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 bla. Oke. Jadi kata can pada postingannya Yaya itu katanya digunakan untuk mengekspresikan apa ya. Nah, oke. Tadi kita baca juga ya, di sini ada postingan dari Yaya yang ini ya. Jadi yang ini. Nah, kalau kita artikan di situ kan dia hanya bilang the closest thing I can give you. Hal yang bisa saya berikan kepada kamu sebagai sebuah nasihat. Nah, berarti kan kata can di sini itu diartikan bisa ya. Nah, oke, sekarang kita lihat opsinya. Nah, an ability. Oke, tadi sama-sama kita pahami bahwa can di sini artinya bisa. Oke, the word can. Nah, an ability itu menunjukkan berarti kemampuan ya. Nah, ini kemampuan. Oke, terus kalau B probability itu kemungkinan. Nah, kemudian opsi C di sini ada obligation itu kewajiban. Kemudian ada opsi delta permission. Nah, sebuah izin ya, izin atau permission. Nah, izin. Kemudian ada opsi error suggestion itu saran. Nah, dari kalimat Yaya tadi atau postingannya Yaya, dia kan hanya bilang yang bisa saya berikan kepada kamu, nasihat yang bisa saya berikan kepada kamu. Nah, berarti menunjukkan apa nih? Menunjukkan kemampuannya Yaya memberikan nasihat kah? Ataukah kemungkinan? Ataukah dia masih sebuah mungkin gitu? Atau kewajiban? Atau izin dan juga saran. Nah, ini sebenarnya materinya ada namanya materi modals ya. Nah, kemudian jadi modals itu banyak. Ada can, may, should, must ya. Nah, can ini tuh salah satu fungsinya adalah menunjukkan kemampuan yang ini, can. Oke? Nah, jadi menunjukkan kemampuan kayak can, could. Nah, itu semua menunjukkan kemampuan. Nah, kalau probability ini atau yang menunjukkan mungkin ya, mungkin itu kan berarti belum pasti ya. Nah, itu biasanya menggunakan modals may. Nah, biasa kayak maybe ya, itu kan berarti masih mungkin. Oke? Nah, kemudian kalau si obligation, kewajiban, ini biasanya merujuk kepada modals must. Nah, must itu kan artinya harus. Nah, berarti kan sebuah kewajiban tuh. Nah, terus permission ini ya sebenarnya kalau permission ini bisa juga model can. Nah, tapi kalau can itu dia biasa bentuknya kalimat tanya tuh. Nah, misalnya nih, can I help you atau can I go to the toilet misalnya ya. Nah, itu kan sebuah permission, boleh. Nah, tapi apakah tadi dia menunjukkan sebuah permission pada postingannya? Nah, kan tidak ya. Nah, terus kalau suggestion, opsi error nih, saran. Nah, kalau suggestion ini dia biasanya merujuk kepada modal should ya. Nah, jadi you should drink much water misalnya. Kamu harus minum banyak air. Itu kan sebuah saran. Oke? Oh ya, tadi ini selain can untuk permission bisa juga may. Oke, nah itu dia. Tapi sekali lagi tidak menunjukkan permission ya. Nah, jadi jelas sekali di sini bahwa untuk pertanyaan nomor 2 jawabannya adalah an ability. Oke, jadi menunjukkan kemampuannya dia untuk memberikan sebuah saran tadi atau nasihat gitu. Nah, itu dia. Sekarang mari kita
pindah ke soal berikutnya. Pertanyaan nomor 3. Nah, which of the following issues is stated at the beginning of the thread? Oke, jadi di sini kalimatnya ada at the beginning of the thread ya. Nah, di awal thread. Kalau beginning of the thread ya di sini sangat jelas ya postingan siapa yang kita lihat. Ya, postingan yang paling atas ya. Dalam hal ini ya postingannya tadi siapa? Rizka ya. Rizka's post. Nah, nanti kita fokusnya di postingan pertama saja ya. Oke, mari kita lihat kembali postingan dari Rizka. Atau yang merupakan topiknya ya. Nah, tadi juga sudah sama-sama kita baca. Di sini Rizka mengungkapkan rasa ketidakpercayaan dirinya ya. Nah, rasa ketidakpercayaan dirinya terhadap dirinya sendiri. Nih, dia insecure gitu. Nah, kemudian dia juga tadi menceritakan bahwa dia sudah mencoba ya. Dia sudah mencoba untuk bertemu dengan orang-orang baru gitu untuk mengurangi rasa insecure-nya. Nah, tapi katanya itu malah tidak menjadi lebih baik. Nah, itu yang diposting oleh Rizka. Nah, sekarang mari kita lihat opsinya ya. Kemudian dia menanyakan juga bahwa apakah ada yang ada di fase seperti ini juga gitu. Oke, jadi tentang insecure, dia insecure terhadap dirinya. Nah, mari kita lihat apakah opsi alfa efforts of overcoming insecurities. Nah, jadi usaha untuk mengatasi ya. Jadi overcoming itu mengatasi. Nah, usaha untuk mengatasi insecurity. Nah, apakah itu? Atau B, finding ways to get close to people with insecurity. Menemukan cara untuk dekat dengan orang-orang yang insecurity juga. Gimana tuh opsi B? Atau C, ways to get close to new people in new environment. Cara untuk dekat dengan orang-orang baru di lingkungan baru. Jadi environment itu artinya lingkungan. Ya. Oke, kemudian ada opsi delta, solving the problems, menyelesaikan masalah ya, of insecurities by meeting people. Oke, jadi menyelesaikan masalah insecurity-nya dengan bertemu orang-orang. Atau opsi error, personal insecurity that creates a barrier to meeting new people. Nah, jadi personal insecurity atau rasa insecure-nya tadi katanya itu menciptakan that creates, membuat halangan ya. Nah, jadi barrier di sini kan artinya penghalang atau halangan. Sebuah penghalang ya. Nah, penghalang untuk bertemu dengan orang baru. Nah, jadi yang mana menurut kalian? Yang mana isu yang dibicarakan tadi oleh Rizka? So, what do you think? Nah, so di sini jawaban yang paling tepat ya, itu adalah opsi error. Jadi jawabannya adalah error. Nah, kalau alfa di sini kan usaha. Kalau usaha mengatasi, ada sih tadi dia menjelaskan usahanya yaitu dengan bertemu orang baru. Tapi tadi ada statementnya Rizka ya bahwa itu malah tidak menjadi lebih baik gitu. Justru justru tidak menjadi baik ketika dia bertemu orang baru. Nah, maka opsi alfa salah ya. Nah, kalau B, finding ways to get close to people with insecurity. Nah, sudah pasti salah ini yang bravo ya. Nah, menemukan cara untuk dekat lagi dengan orang yang insecure juga. Nah, tidak ya, bukan itu yang dijelaskan oleh Rizka. Nah, terus kalau C, cara untuk dekat dengan orang baru di lingkungan baru juga bukan ini yang dijelaskan ya. Dia tidak memberikan cara-cara dekat dengan new people, kan tidak. Nah, terus kalau delta, menyelesaikan sebuah masalah dengan bertemu orang baru. Nah, ini ada sih tadi menyelesaikan masalah dengan bertemu orang baru. Nah, tapi di sini salahnya delta adalah tidak terselesaikan masalahnya. Ada kata solving kan, menyelesaikan masalah itu. Harusnya kan kalau terselesaikan ya sudah tidak ada lagi nih permasalahan dengan insecurity-nya. Nah, tapi Rizka sendiri mengatakan ketika dia bertemu orang baru justru dia menjadi tidak merasa lebih baik gitu. Nah, makanya jawaban yang paling tepat adalah error ya. Nah, personal insecurity-nya justru menjadi penghalang nih bertemu tadi orang-orang baru. Oke? Next, let's move to the next question. Number 4. Now, who share the experience as well as solution about social anxiety by giving evidence? Oke. Jadi siapa yang membagi pengalamannya ya? Nah, dan kemudian ada solusinya tentang social anxiety atau kekhawatiran terhadap sosial. Nah, dengan memberikan bukti. Jadi evidence di sini artinya bukti. Nah, siapakah dia? Nah, tadi sekali lagi sama-sama sudah kita baca semua ya. Nah, mari kita lihat kembali. Siapakah dia yang ada kata social anxiety-nya nih?
Oke. Nah, kalau Ocha tadi kan dia lebih ke meminta Rizka ini mencari dulu akar permasalahannya ya. Apa sih akarnya dulu ini? Kenapa kamu bisa menjadi insecure gitu? Nah, kalau Yaya dia memberikan advice tadi ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa oh kamu ini mencari cara nih, kamu akan mencari cara untuk menyelesaikannya. Tuh. Kemudian tapi katanya hasilnya itu ya tidak menjamin membantu. Nah, kemudian kalau orang selanjutnya yaitu Echa, dia bilang di sini dia menceritakan pengalamannya juga ya. Di sini Echa menceritakan pengalamannya juga sih karena dia bilang my old insecurities. Nah, dia juga pernah insecurity. Nah, tapi kalau Echa sendiri dia insecurity-nya itu ya karena adanya penolakan dari teman-temannya ya atau rekannya gitu. Nah, terus kalau Nining, nah apakah Nining, coba kita lihat Nining tadi ya. Sini ada kata social anxiety sama yang ada di pertanyaan ya. Nah, dia menceritakan tentang ya tadi yang dia bilang bahwa ketika dia berada di umur pertengahan, nah dia mengalami social anxiety yang serius ya. Nah, kemudian ya dia menceritakan di sini pengalamannya. Nah, ini kan berarti bisa dijadikan bukti, kan? Nah, dia menceritakan pengalamannya di mana dia mengalami ini social anxiety yang serius. Nah, kemudian karena hal itu dia katanya meninggalkan pekerjaannya atau yang berhubungan dengan apa tadi yang berhubungan dengan bertemu orang banyak gitu atau masyarakat, kemudian lebih memilih untuk solitary work atau bekerja yang tidak mengharuskan dia bertemu orang banyak gitu. Nah, tapi kemudian ada solusinya lagi di sini, dia memberikan solusi. Nah, solusinya dari dia sendiri yaitu dia mengambil langkah kecil dengan cara berbicara dengan pegawai perpustakaan ataupun dengan kasir. Oke. Nah, kalau 6 sendiri yang tentang membangun self confidence tadi ya. Nah, saya rasa jelas untuk pertanyaan nomor 4 tadi. Di sini yang membicarakan tentang serious social anxiety itu ada di statementnya Nining ya. Nah, mari kita lihat apakah ada opsi nama Nining di situ. Oke, jadi ini solution about social anxiety. Oke. Nah, ini. Jadi solusinya tadi ya, itu tadi yang di akhir kalimatnya ya, dia katakan bahwa dia berbicara dengan pegawai perpus maupun kasir. Nah, itu kan di sini tadi ada dibilang by giving evidence, dengan memberikan bukti. Apa buktinya ya? Dia mengalaminya. Oke, jadi dia menceritakan pengalamannya. Oke. Nah, sekarang mari kita lanjut. I think that's clear ya for number 4. So let's continue to the next question, number 5. Nah, the aim of Ocha's response to Rizka's post. Oke. Nah, jadi tujuan responnya Ocha terhadap postingannya Rizka ini untuk apa? Oke, jadi aim di sini artinya tujuan. Nah, kalau pertanyaan seperti ini ya kita cukup baca 2 postingan ya. Jadi postingannya Ocha saja tadi kita baca sama postingannya Rizka. Oke? Nah, tadi Rizka sudah sama-sama kita pahami. Dia yang memposting ini ya, dia adalah topiknya yang dimana dia merasa insecure. Nah, respon dari Ocha, nah mari kita lihat tadi di sini Ocha. Ocha bilang, it seems that you focus more on meeting new people. Jadi, itu terlihat bahwa kamu hanya fokus ya, lebih fokus bertemu dengan orang-orang baru tanpa mencoba untuk menemukan akar. Jadi root ini kan artinya akar. Nah, akar dari permasalahan insecure-nya kamu ya atau rasa ketidakpercayaan dirinya kamu. Nah, jadi Ocha di sini bisa kita lihat bahwa dia memberikan komentar, kenapa kamu tidak mencoba dulu cari apa akar permasalahannya gitu. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat pada opsinya. Apakah ada statement mencari akar permasalahan gitu ya. Oke. Nah, kalau opsi A, highlight the main factor of insecurity problems. Jadi menekankan faktor utama dari masalah insecurity, menekankan faktor utamanya. Nah, apakah itu tadi yang dijelaskan sama Ocha? Nah, tidak ya, justru dia meminta Rizka untuk cari tahu dulu nih apa faktornya gitu. Jadi dia belum menekankan terkait apa main faktornya atau faktor utama dari masalah insecurity itu. Nah, terus kalau B, help her adjust to new environment during the process of finding the root of the problems. Oke. Nah, jadi kalau C membantunya. Oke, apakah tadi Ocha membantu mengatur lingkungan yang baru gitu selama proses menemukan akar permasalahannya. Nah, hati-hati nih opsi B ya. Ada kata root of the problem.
Oke, di sini kayak menemukan akar permasalahan. Oke, ada sih tadi bahwa Ocha meminta Rizka menemukan akar permasalahannya. Nah, tapi opsi B di sini mengatakan bahwa Ocha membantunya. Nah, apakah tadi ada kalimat bahwa saya akan bantu kamu mencari? Nah, itu kan tidak ada ya. Nah, opsi B juga ini masih kurang tepat. Kalau C, tell her to identify the cause of his problem. Nah, memberitahu kepada dia ya, her di sini ya Rizka ini maksud ya. Nah, memberitahu kepada Rizka untuk mengidentifikasi dulu nih apa sebab ya, sebab dari permasalahannya. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, jadi dia memberitahukan tadi tujuannya Ocha di sini memberikan komentar terhadap postingannya Rizka. Ya, dia ingin memberitahukan bahwa kamu harus cari tahu dulu, identifikasi dulu nih ya, apa sebab dari permasalahanmu gitu. Oke? Nah, jadi jawabannya adalah C. Kalau delta ini kan make her engage to new people in order to help him heal from the problem of insecurity. Membantunya terlibat ya, membuat dia terlibat atau membuat dia bertemu itu to new people, bertemu dengan orang baru untuk membantunya sembuh dari permasalahan insecurity-nya. Nah, ini lagi ada kata help ya, padahal dia tidak membantu Rizka kan. Nah, terus kalau error, explain the importance of trying to meet new people. Menjelaskan pentingnya mencoba bertemu orang baru. Nah, ini juga tidak ya. Ocha ada menyinggung soal meet new people. Nah, tapi dia hanya bilang bahwa kamu hanya lebih fokus terhadap bertemu orang baru, tidak mencari akar permasalahannya. Itu jadi opsi error juga. Hati-hati ya karena ada kata meet new people di postingannya Ocha. Nah, tapi dia tidak menjelaskan pentingnya. Nah, importance kan ini artinya pentingnya mencoba bertemu orang baru kan tidak ya. Nah, jadi opsi error juga bisa dipastikan salah. Oke, nah so the answer is C. Oke, students, so let's move to the next question. Number 6. Oke, now who posted the most relevant response to Rizka's post about being hard to meet people because of personal insecurities? Oke, jadi siapa sih tadi postingannya siapa? Yang paling relevan ya, yang most relevan. Jadi most relevan ini yang paling relevan. Yang paling nyambung gitu. Yang paling nyambung responnya dengan Rizka ya, bahwa susah bertemu orang karena adanya insecurity. Jadi yang paling relevan. Nah, jadi Rizka di sini kan bicara tentang insecurity. Jadi siapa sih postingan yang paling nyambung nih dengan postingannya Rizka juga bahwa oh dia juga kesulitan bertemu dengan orang baru karena dia juga merasakan insecure. Nah, siapakah dia? Nah, mari kita lihat tadi ya. Oke, kalau Ocha tidak menyatakan bahwa dia ini orang insecure juga ya. Dia sekali lagi dia hanya memberikan statement atau pernyataan bahwa cari dulu akarnya. Nah, kalau Yaya dia juga hanya memberikan tadi sebuah advice di sini, adanya sebuah penerimaan ya. Yang dimana ya kamu katanya kalau kamu tidak bisa menghindari masalahmu ya kamu harus cari cara gitu untuk mengatasinya. Oke. Terus kalau kita lihat lagi orang selanjutnya. Oke, wait. Kalau Eca di sini it may be different for you, mungkin berbeda darimu, but some of my old insecurity. Oke, kalau Eca dia juga nyambung ya karena dia menceritakan tentang rasa insecure-nya dia juga dulu gitu karena dia bilang my old insecurity. Ya, artinya sekarang sudah tidak insecure gitu ya. Nah, oke. Terus kalau Nining di sini juga dia bilang dia adalah orang yang extrovert. Nah, tapi dia kemudian dia mulai memiliki social anxiety yang serius. Nah, ini kan juga berhubungan dengan insecurity ya. Nah, kemudian kalau opsi yang terakhir, maksud saya pernyataan yang terakhir dari Nam sendiri, dia ini tidak menceritakan tentang insecurity-nya dia ya. Dia hanya memberikan saran juga bahwa kita harus katanya membangun kembali rasa percaya diri gitu. Jadi tidak menceritakan pengalamannya. Nah, antara Eca dan Nining nih gitu. Karena keduanya menceritakan pengalamannya di mana dia merasa insecure. Dia merasa insecure dan juga kalau Eca di sini menceritakan insecure ya. Tapi dia tidak memberikan solusi gitu. Dia hanya mengatakan sekilas bahwa dulu saya juga merasakan insecure karena adanya penolakan dari teman-temanku. Nah,
ataupun rekannya gitu. Nah, kalau Nining di sini karena kita mau mencari yang the most ya, the most relevan atau yang paling relevan. Nah, antara Echa dan Nining ini ya keduanya relevan gitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat yang paling relevan itu adalah Nining ya. Kenapa Nining? Ya itu tadi karena dia di sini menceritakan pengalamannya dan juga bagaimana cara mengatasinya gitu. Nah, kalau Echa di sini kan tidak ada solusinya gitu. Dia hanya menceritakan saja. Nah, Nining di sini memberikan solusi bahwa oh, caranya itu adalah dengan ya ini tadi yang di kalimat terakhir ya. Nah, ada caranya dia. Katanya dia bilang dia mengambil langkah kecil social interaction. Nah, itu katanya itu membantunya sembuh. Nah, contohnya berbicara kepada pegawai perpus ataupun kasir. Nah, jadi kalau mau dicari yang paling relevan, jawabannya adalah Nining ya. Banyak yang relevan, Echa pun juga tadi relevan gitu. Tapi karena pertanyaannya adalah yang paling relevan. Nah, jadi jawabannya adalah Nining. Apakah ada opsi Nining di sini? Oke, di sini ya. Nah, ada opsi. Oke, jadi yang paling relevan terhadap responnya Rizka tadi kan, postingannya Rizka tentang susahnya bertemu orang baru ya. Itu tadi adalah Nining. Dia kan susah bertemu orang baru. Nah, sampai dia meninggalkan tadi pekerjaan yang pekerjaan yang mengharuskan dia bertemu banyak orang. Nah, itu berarti struggle-nya Nining ada di situ tuh. Nah, jadi jawabannya adalah delta. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini soal yang terakhir ya. Nah, what is the tone of the thread? Nah, tone itu berarti bagaimana nadanya, bagaimana kesannya ya. Nah, ini kayak nadanya orang-orang tersebut memberikan statementnya, bagaimana kesannya dia terhadap postingannya Rizka gitu. Nah, Rizka juga bagaimana tadi di situ tone-nya dia memberikan menyatakan sebuah postingannya. Nah, apakah Alfa spekulatif? Apakah orang-orang tadi itu semua menyatakan sesuatu yang spekulatif, berspekulasi? Nah, so what do you think? Sepertinya tidak ya. Nah, kalau reflektif gimana nih? Kalau reflektif itu bisa diartikan mencerminkan atau mendapatkan cerminan dari lingkungannya gitu ya. Nah, itu kan namanya reflektif. Jadi dia reflektif gitu. Dia mendapatkan cerminan dari lingkungannya. Oh, dia melihat orang-orang kalau insecure, kayaknya kamu harus membangun kembali rasa percaya dirimu. Nah, kan tadi ada saran-saran yang seperti itu ya. Nah, kalau si forceful itu kan artinya memaksa ya. Nah, memaksa. Apakah tadi orang-orang itu nadanya agak memaksa? Sepertinya tidak ya. Nah, kalau asertif ini tegas. Gimana nih, apakah tegas juga masuk apa tidak? Atau emosional, emosi ini gimana nih? Nah, yang paling tepat jawabannya adalah, nah kalau memaksa di sini forceful, asertif, emosional ini mirip-mirip semua kan. Nah, jadi tidak mungkin tidak mungkin tiga gitu jawabannya juga toh. Nah, jadi di sini yang paling tepat itu adalah bravo. Oke, reflektif. Nah, kenapa? Karena tadi kan semua memberikan statementnya ada yang dari pengalaman, ada yang dari lingkungan sekitarnya mungkin ya. Kemudian rata-rata memberikan saran kepada Rizka apa yang sebaiknya dia lakukan gitu. Oke, nah so I think that's all for today ya. Nah, semoga apa yang Miss sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Nah, semangat terus belajarnya, sukses selalu dan dipermudah urusannya ya. Nah, okay, so I think that's all for today. Thank you so much for nice attention. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.